Halo Kanisian, jumpa lagi di series Belajar Kimia. Kita hari ini akan membahas afinitas elektron, keelektronegatifan dan sifat logam. Ya, ini adalah subbab terakhir dari sifat periodik unsur ya. Sifat periodik unsur ini adalah subbab terakhir. Oleh karena itu pasti habis ini ulangan ya. Nah, kalian sudah belajar yaitu tentang jari-jari atom. Betul? Betul ya. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan apa? Ya, dengan elektron terjauh, dengan lapisan kulit terluar. Nah, ini disebut sebagai jari-jari atom. Jari-jari atom. Nah, kalian juga sudah mempelajari energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron. Jadi, untuk melepas satu elektron itu butuh energi. Nah, energi yang dibutuhkan itu disebut sebagai energi ionisasi. Nah, semakin besar jari-jari atom, energi ionisasi semakin kecil. Betul. Jari-jari besar berarti energi ionisasi kecil. Nah, kalian sudah belajar ini. Lalu kita akan mempelajari tentang afinitas. Apa itu afinitas? Ya, bisa dibilang hampir kebalikan dari energi ionisasi. Bedanya adalah di sini adalah energi yang menyertai penambahan satu elektron. Jadi apabila kalian punya elektron, punya atom, dia ingin menambahkan ada satu elektron yang mau masuk. Ini ada satu elektron mau masuk ke sini. Nah, saat elektron mau masuk ini, maka akan ada energi yang menyertai ya. Ada energinya. Nah, energinya itu bisa dua tipe. Bisa jadi dia itu membutuhkan energi atau bisa melepas energi. Kalau butuh energi, simbolnya pasti plus. Kalau lepas energi, simbolnya min ya. Nah, kita lihat di sini. Golongan 1A dari atas ke bawah seluruhnya negatif, berarti semuanya melepas energi saat menerima elektron. Dari atas ke bawah energinya semakin kecil. Ingat, negatif di sini bukan di matematika. Negatif di sini artinya melepas ya. Lalu dari kiri ke kanan bagaimana? Kiri ke kanan, ya kiri ke kanan semakin besar ya, makin besar. Kiri ke kanan makin besar. Tapi ada anomali, yaitu anomali di golongan 8A dan 2A. Mengapa 2A dan 8A itu positif? Karena misalkan kita punya neon 10. Konfigurasinya 28, berarti 1s2, 2s2, 2p6. Kalau dibikin perkotak-kotakan dunia itu orbitalnya, orbital pertama, orbital kedua ada 1, orbital 2p ada 3 orbital subunitnya. Nah, kita isi, ada isi 2, isi 6. Neon ini golongan 8A ya. Nah, maka di sini terlihat bahwa kalau mau ada elektron masuk lagi, bisa nggak? Ini ada elektron nih, mau masuk sini, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, karena udah penuh. Maka dia harus membuka satu orbital lagi, membuka satu subkulit lagi. Nah, subkulit yang harus dia buka itu adalah subkulit 3s. Bayangkan seperti kalian punya rumah, mau ada penghuni baru, tetapi kamar yang lain sudah penuh. Otomatis harus membuat kamar yang baru. Nah, ini adalah kamar yang baru. Kalau kalian bikin kamar, pasti butuh apa? Ya, butuh biaya. Biayanya itu adalah energi.
Maka golongan 8A ketika menerima elektron, energinya afinitasnya positif karena dia butuh energi untuk membuat subkulit, untuk membuka subkulit yang baru, atau ya analoginya untuk membuat kamar untuk penghuni yang baru. Jelas ya? Terus Pak, kenapa kok 2A lebih tinggi daripada 8A? Ini magnesium 230. Kalau di neon cuma 29, hampir 10 kali lipatnya. Kenapa Pak? Ya, kalau magnesium itu kan 2, 8, 2, 12 toh. Itu 1S2, 2S2, 2P, 2P6, 3S2. Nah, kalau dibikin kotak ya, orbital pertama, subkulit pertama, subkulit kedua, subkulit kedua dari kulit kedua, kulit ketiga ini kan. Nah, isi 1, 2, P ada berapa? Ada 6, berarti diisi 6. Lalu S ada 2. Kalau mau nambah lagi bisa nggak? Mau nambah lagi? Mau nambah 1 elektron lagi bisa nggak? Ini ada elektron pengen masuk lagi sini, bisa nggak? Nggak bisa. Harus membuka, ya buka kamar yang baru ya. Ada orang datang lagi bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalian harus membangun kamar yang baru ya kan. Padahal setelah 3S itu kamarnya adalah betul P. Kamarnya P. P itu berapa kotak? 3 kotak. Mau nggak mau harus membuat 3 kotak secara langsung gitu orbitalnya kan. Berarti biaya yang dibutuhkan lebih besar apa lebih kecil? Iya, pasti lebih besar. Makanya di sini butuh energi yang besar. Logikanya seperti itu. Paham ya? Nice. Sekarang lanjut ke elektronegatifan. Kemampuan menarik elektron dari atom lain ya. Kemampuan menarik elektron dari atom lain. Contoh, kalian punya senyawa HCl. H sama Cl itu kalau bereaksi, kita punya atom H tambah atom Cl menjadi senyawa HCl gitu kan. Nah, HCl ini apa? Asam klorida. Ada H, ada Cl. Nah, mereka berbagi elektron loh. Nah, di situ ada elektronnya. Kalian bisa imajinasikan seperti ayah dan ibu kalian. Ini ayah kalian, lalu ada ibu kalian di sini. Nah, lalu kalian sebagai anaknya itu anggaplah kalian tuh sebagai elektron. Pasti kalian tuh punya preferensi. Misalkan sebagian besar kalau anak cowok tuh lebih dekat dengan ibunya karena ibunya lebih kuat penariknya gitu kan. Jadi lebih dekat dengan ibunya. Begitu juga di HCl, elektron itu lebih cenderung tertarik ke arah Cl. Karena apa? Karena H itu ke elektronegatifannya berapa ini? 2,1, sementara Cl itu 3,0 ya, 3,0. Lebih besar yang mana? Lebih besar Cl. Sehingga elektron lebih banyak ketarik ke arah Cl. Seperti kamu lebih banyak ketarik ke ibumu. Tapi apakah berarti kamu anaknya ibumu doang? Oh, enggak ya. Jadi hanya menarik lebih dekat aja, tapi bukan berarti elektronnya jadi milikmu gitu. Nah, ini efeknya ke polaritas. Efeknya ke polaritas. Kalau elektron ketarik ke arah Cl, berarti Cl menjadi parsial negatif. Kalau elektron ke sana berarti di sini parsial positif. Jadi HCl kalau digambar di sini akan seperti kutub negatif, di sini seperti kutub positif. Maka dia punya kutub. Kutub itu adalah polar, maka disebut sebagai senyawa betul polar. Tapi ini aja ya. Nah, kecenderungannya adalah kanan atas makin besar, makin ke kanan dan makin ke atas makin besar. Kecuali golongan 8A, karena golongan 8A sukar bereaksi gitu ya, sulit bereaksi. Golongan 8A sulit bereaksi. Kenapa datanya nggak ada? Karena sulit bereaksi. Jadi kalau kalian punya KI, K dengan I, elektronnya lebih tarik kemana? K itu 0,8, I itu 2,5. Berarti elektronnya pasti lebih tertarik ke arah I gitu ya. Jelas ya?
elektron lebih tertarik ke arah I karena lebih besar. Oke, terakhir sifat logam ya. Logam itu adalah, kalau kalian membayangkan logam pasti kalian mengimajinasikan seperti besi, aluminium gitu ya. Tapi itu contohnya. Logam, sesuatu zat yang disebut sebagai logam itu artinya mudah melepas elektron, which is energi ionisasinya kecil. Jadi semua yang energi ionisasi kecil dan mudah melepas elektron disebut sebagai logam. Nah, kalau non logam itu adalah unsur yang sulit melepas elektron. Berarti makin ke kiri bawah makin logam, karena energi ionisasi makin kiri bawah makin kecil. Sebenarnya makin kanan atas makin non logam, gitu ya. Nah ya, logam adalah yang mudah melepas elektron, non logam yang sukar melepas elektron. Oke, jadi batasnya itu yang garis hitam ini ya. Batasnya itu. Jadi kalau yang di atas ini tadi, di bagian sini adalah non logam. Ya, ini non logam. Kalau bagian sini adalah logam. Makin ke kiri bawah makin logam, makin kanan atas makin non logam. Jadi yang paling logam adalah Fr, paling non logam adalah He. Sementara kalau reaktivitas logam, reaktivitas logam sama kiri bawah juga. Tapi kalau reaktivitas non logam itu juga kanan atas tetapi golongan 8A enggak. Berarti yang paling reaktif golongan 7A. Nah, itu ya. Jelas ya. Jadi kalau si paling non logam siapa? Si paling non logam itu He. Tapi kalau non logam paling reaktif itu F, karena 8A nggak ikut, gitu ya. Jelas ya. Nah, jadi kesimpulannya, jari-jari atom makin kiri bawah makin besar, energi ionisasi makin kanan atas makin besar, afinitas kanan atas, elektronegatifan kanan atas. Ini kecuali 8A dan 2A. Reaktivitas non logam itu paling besar F ya, kecuali 8A, karena 8A tidak bereaksi. Kalau reaktivitas logam Fr, 1A termasuk. Kalau logam itu logam makin kiri bawah, non logam makin kanan atas. Oke, begitu ya. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Good luck, semoga bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa.